perkembangan seni rupa Garutnya itu tidak muncul ya sebagaimana yang diharapkan, ya mungkin karena kita dekat dengan pusat ibu kota, pusat kegiatan seni yang ada di Bandung ya, dan mungkin juga dipengaruhi dengan apresiasi masyarakat yang masih rendah, ya. Terutama Sehingga, itu ya. Iya, itu intinya itu masyarakat itu masih rendah mengapresiasi terhadap seni rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita langsung berkunjung silaturahmi dalam rangka Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah. Kita tim Gen Production sama GBRSI saat ini mengunjungi redaksi Jabar Bicara yang seperti kita tahu jabarbicara.com itu alamat link di websitenya, dan kita di hadapan kita ini ada sekaligus founder dan dewan redaksi atau dewan redaksi. Kita perkenalkan langsung dengan Bapak. Ya, nama saya Idwan Kartiwan. Ya, kebetulan saya menahkodai jabarbicara.com. Yang kebetulan jabarbicara.com ini berpusat di Garut. Kantor pusatnya di Garut, dan untuk kontributor kami sudah ada 9 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Kalau jurnalis di Garut ada sekitar 12 orang. 12 orang. Kontributor di luar baru ada 9. Dan alhamdulillah meskipun tidak semua produktif, tapi minimal dalam 1 minggu itu mereka memasukkan berita ke redaksi ya. Tapi yang paling aktif itu memang di Bodebek ya, Bogor, Bekasi itu ya, rutin setiap hari gitu. Dan Bandung. Dan untuk segmen pendidikan yang sudah biasa itu UIN Bandung, terus juga kadang-kadang AS Internasional dan AMIK Bandung. Itu selalu kalau ada kegiatan-kegiatan ya selalu diangkat di Jabar Bicara itu. Alhamdulillah di Garut juga sama, ya Sanggana, Uniga juga kita bermitra, ya bukan bermitra ya. Jadi karena ada jurnalis kita yang kuliah di sana ya, otomatis kegiatan-kegiatan Uniga juga sering kita angkat di Jabar Bicara. Kalau untuk penerbitan pertama perintisan jabarbicara.com itu udah sejak tahun kapan, Kang? Kalau pertama penerbitan itu di bulan Januari 2019 ya. Udah 1 tahun. Jadi sudah 1 tahun lebih. Tapi Jabar Bicara kelihatannya kita menganalisa itu kelihatannya sudah seperti lama ya. Barangkali sebelum Jabar Bicara ini kayaknya sudah pernah menggarap media yang lain, Kang ya? Ya alhamdulillah Jabar Bicara ini media ke-6. Ya, media ke-6. Mulai dari yang media amatiran ya, yang belajar di blog gitu ya, blogspot ya. Sampai sekarang ini yang ke-6. Ya. Apa aja namanya, Kang, yang kemarin? Ya, yang profesionalnya mungkin diawali dari petagarut.com. Petagarut.com itu media organisasi yang saya pegang, yaitu Peduli dan Cinta Garut, komunitas masyarakat Peduli dan Cinta Garut. Itu tahun 2011. 2011 saya sudah bikin itu media petagarut.com. Dilanjut dengan Garut Rancage,
Kornal, Inews, newsonline.com. Ya, yang terakhir ini untuk Jabar Bicara. Apa yang wah keren. pernah ngobrol tuh Alexa apa tadi? Yang keren-keren itu. Wah keren. Wah keren itu Ya, saya wah, lihat keren. masih aktif. Masih aktif, hanya tidak tergarap. Iya. Ya, yang tidak tergarap. Itu padahal saya itu untuk Wah Keren itu untuk sisi dikedepankannya sisi hiburan. Ya, gaya hidup sebenarnya itu, kesehatan, dunia artis, pemberitanya. Tapi karena mungkin SDM kita belum mumpuni ya, keterbatasan, Wah Keren akhirnya ya terbengkalai. Belum optimal ya. Ya, belum optimal. Padahal hampir setahun. Juli itu sudah 1 tahun. Ya, pemberitaan paling masih di bawah 100. Ya. Beda dengan Jabar Bicara ya sudah mau. Kalau topik utama kan lebih ekonomi, politik. Walaupun saya lihat kan kita alhamdulillah Jabar Bicara juga sangat sinergis dengan GBRSI yang memang kita di bidang seni rupa ya. Kemarin juga kita udah komit sama langsung dengan pihak Jabar Bicara bahwa kita akan mencoba mengangkat keseni rupaan terutama khususnya yang ada di Garut, dan memang secara umum kita secara nasional rencana kita akan bertahap gitu ya, karena mungkin tidak langsung nasional karena Jabar Bicara sendiri apakah nantinya selain topiknya fokusnya itu di mana Kang? Kalau awal dari kegiatan saya ya, karena kan saya juga merangkap nih, sebenarnya awalnya itu kan di pergerakan. Yeah. Saya di pergerakan bikin beberapa organisasi yang sampai sekarang juga masih aktif ya, dan rekan-rekan pergerakan di Garut Pak banyak yang tahu dengan saya. Tapi sekarang saya lebih enjoy sepertinya di media. Adalah beda. Dan kegiatan-kegiatan di pergerakan memang tidak ditinggalkan ya. Hanya kalau kegiatan pergerakan itu kan bisa saja di mana saja ya, agak nyantai lah. Beda dengan media. Media itu kan harus selalu harus lebih objektif ya. Itu kalau media itu. Makanya ya kegiatan lebih lebih banyak di sektor ini, pemberitaan ya di media. Meskipun kemarin waktu bulan puasa ya kami sempat juga untuk organisasi ada agenda kegiatan kaitannya dengan COVID-19 ya. Kami 2 kali lah waktu itu. 2 kali waktu sebelum bulan puasa. Beri santunan sembako, yang pertama ke guru ngaji, terus yang kedua ke masyarakat umum. 2 kali itu Kota Garut. Nah, ini ngobrol-ngobrol, orang kan nanti bertanya, ini kaitan Jabar Bicara dengan GBRSI yang sejauh ini orang masih belum kita pecahkan ya. Karena apa? Ini yang akan kita ungkap sebenarnya tema utamanya. Kenapa sih sosok kita ini sebenarnya udah ada secara garis atau benang merahnya udah ada. Salah satunya kebetulan beliau ini juga lulusan seni rupa yang menggarap media, sehingga yang akan kita kupas ini materinya adalah materi seni rupa. Sejauh mana peranan media terhadap dunia seni rupa Indonesia gitu kan. Jadi sebenarnya tadi boleh dikatakan prolog dulu dalam kaitan ini sebagai sebagai landasan pembicaraan kita yang lebih mendalam lagi. Akan bisa diutarakan kepada pemirsa nanti lulusan tahun berapa, dari mana, sehingga dan sekarang pekerjaannya di mana kan ada. Biasanya anak seni rupa tuh ada yang kayak saya tuh udah ngajar udah lewat ya udah ngambilnya kewirausahaan. Kalau Akang bisa dijelaskan dari sisi karirnya. Oh iya. Ya memang masalah background pendidikan ataupun juga aktivitas utama saya banyak orang yang belum tahu, karena saya merahasiakan sebenarnya. Ada sisi kalau dalam agama itu orat lah gitu. Oh iya. Kegiatan saya dengan
ya status yang sebenarnya saya. Memang kalau dikaitan disiplin ilmu kan saya memang kan sama lah dengan Kang Jen, satu alma mater ya gitu. Dan ini banyak orang yang belum tahu gitu. Ya, saya lulus masuk ke IKIP Bandung ya, dulu masih IKIP Bandung tahun 1987 ya, dan lulus 93 ya. Biasa kalau orang seni itu betah. Kalau tidak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun bahkan sampai di DO itu ya bukan hal yang aneh lah. Itu udah biasa, udah biasa seni rupa mah itu. Ya saya 93, 94 ya baru meniti untuk persiapan masa depan ya. Gak usah di inilah, pokoknya saya juga memang statusnya bukan sekedar swasta, saya negeri sebenarnya ya, ada di pihak pemerintah juga. Tapi terdorong dengan nurani saya pingin ada sedikit kontribusi buat masyarakat di luar tugas pokok saya, makanya saya bergerak di pergerakan, di organisasi dan juga di media. Itu yang alhamdulillah sebenarnya tanpa kita sadari GBRI pun boleh dikatakan pergerakan yang sama, di mana bagaimana caranya kita sebagai personal atau mungkin sebagai lembaga yang kita bikin ini, kita ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang menjadi acuan kita sehingga kita bisa sinergis. Dan untuk jabarbicara.com ini Kang, untuk dunia seni rupa kira-kira seperti apa masukannya, terutama pertama di Garut dulu, sejauh mana gitu kan? Ya, kalau saya mengapresiasi, menilai memang perkembangan seni rupa di Garut itu, karena kita Garut posisinya ada ya di daerah transisi lah, dekat dengan ibu kota Bandung ya. Saya mengamati dari awal saya kuliah di seni rupa ya, memang untuk seni rupa di Garut itu potensinya itu kan besar ya. Seperti kita ketahui kan tokoh-tokoh seni rupa nasional internasional kan banyak yang lahir dari Garut ya. Tapi kenapa perkembangan seni rupa Garutnya itu tidak muncul ya sebagaimana yang diharapkan? Ya mungkin karena kita dekat dengan pusat ibu kota, pusat kegiatan seni yang ada di Bandung ya, dan mungkin juga dipengaruhi dengan apresiasi masyarakat yang masih rendah. Ya, terutama sehingga, itu ya. Iya, itu intinya itu masyarakat itu masih rendah mengapresiasi terhadap seni rupa, sehingga kurang berkembang potensi seniman Garut itu. Dia lebih condong berkarirnya di luar Garut. Di luar Garut. Nah, ini kan kebetulan Jabar Bicara ini pusatnya ada di Garut, dan memang ini harapan besar ya kita juga sebagai rekan dalam pengembangan kesenupaan di Garut ini. GBRI juga seolah-olah mendapatkan secerca harapan bahwa kita bisa berjalan, bisa berkembang lagi lebih baik. Nah, untuk konten di Jabar Bicara ini untuk kesenupaan bisa lebih diutamakan mungkin gitu kan? Ya, sebagai salah satu upaya ya. Iya. Itu diupayakan karena saya ada background pendidikan ya. Bahkan kalau ada berita-berita tentang pendidikan, misalnya dari perguruan tinggi, sekolah-sekolah, saya lebih senang itu ya untuk mengangkatnya. Terus juga untuk seni sebenarnya ada kan di kontennya juga sebenarnya ada ya. Biasanya masuk ke gaya hidup atau apa. Tapi kalau di Wah Keren sebenarnya itu lebih bagus ya. Itu lebih luasa ya. Lebih luasa. Karena saya menyiapkan Wah Keren itu ya justru untuk sisi hiburan, seni rupa termasuk termasuk seni rupa itu ya. Ya insya Allah nanti juga saya kan lagi merancang, memikirkan juga bahwa di Jabar Bicara juga ada berita audiovisualnya ya. Itu secara bertahap ya, insya Allah ada videonya, video berita ya. Kalau sudah ada yang menangani insya Allah.
obrolan kita sudah mulai mengkerucut ya, terutama dari sisi visi kita antara jabarbicara.com dan GBRSI yang memang saat ini GBRSI sudah mulai memang dari awal memiliki motivasi yang cukup besar terutama di Garut ini, karena memang potensi Garut dari sisi kesenirupaan ya yang memang tadi akan utarakan bahwa sangat tinggi dan banyak tokoh-tokoh nasional yang muncul sebetulnya kayak Koko Iskandar, terus juga Sedeli juga itu orang-orang Garut asli, mereka menjadi tokoh nasional. Nah dalam kaitan ini GBRSI pun memang memiliki semacam semangat yang besar untuk bisa mengangkat Garut, terutama menstimulus peran dari para para seniman yang ada di Garut ini, sehingga mereka nanti bisa mengangkat terutama di Garut itu potensi wisata kan. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan pendekatan termasuk dengan Bapak Bupati juga, termasuk sebelumnya kita ke Dinas Pariwisata. Alhamdulillah Kadisnya juga sudah memberikan respon mendukung sekali, terutama nanti kita ada acara pameran Nusantara nanti di Garut, dan itu termasuk ajang nasional yang titik tolaknya ada di Garut. Dan itu sebenarnya tujuannya kita ingin mengangkat potensi Garut di bidang wisata, sehingga nanti mereka datang ke Garut menghadiri wisata dan sekaligus mereka bisa berlibur di Garut, menikmati wisata alam Garut seperti itu. Nah mungkin di Jabar Bicara sendiri bisa diutarakan mengenai potensi tersebut kan, terutama di bidang wisata mungkin ya. Iya. Ya sebelumnya terima kasih nih. Saya tadi lupa belum mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari GBSRI ya, yang memang saya kenal kalau dari ketokohan ownernya ya memang baru-baru dan keberadaan GBSRI kalau tidak ada awal perkenalan siapa ini dan bergerak di jalur mana ya. Ya alhamdulillah saya sekarang sudah paham, dan dari pertemuan ini ya mudah-mudahan ada hasil yang didapatkan, kesepakatan kita bersinergi antara GBSI dengan Jabar Bicara ya. Yang mana saya menyikapi bahwa dunia seni di Garut ya mungkin baru mau muncul, itu sekarang mau muncul sekarang, perhatian pemerintah juga sama ya, kelihatannya itu baru sekarang ya. Sudah ada upaya mendirikan art center contohnya, terus juga membenahi kawasan Sayang Heulang ya di selatan. Ya di selatan. Ya mudah-mudahan antara program pemerintah ya, lalu didukung juga oleh GBRSI dan oleh media juga sebagai alat untuk mensosialisasi keluar ya, itu bisa bersinergi ya. Itu saya menyikapi memang dari kepemimpinan sekarang oleh Bupati sekarang sudah mulai ya, dari program-programnya ya arah ke pengembangan wisata dan seni ya, itu sudah mulai terbukti dengan adanya yaitu gedung art center, pembenahan di wilayah selatan ya. Dan mudah-mudahan nanti juga terdorong pengembangannya dengan adanya akses jalan tol itu. Yang rencananya kan itu juga cepat ya ke arah-arah pusat wisata ya, itu ya. Yang mudah-mudahan ini segera terrealisasi, dan saya juga berharap bisa bersinergi dengan komponen-komponen lain ya, bukan hanya dengan GBSI, juga pemerintah juga, masyarakat juga, masyarakat juga ya itu. Karena dalam hati kecil saya, nurani saya juga tidak bisa lepas dengan masalah seni ya. Hanya memang di Garut itu ya itu sulit berkembang ya karena daya dukungnya itu pemerintahnya, masyarakatnya, apresiasi masyarakat yang masih rendah ya, itu kita sulit berkembang ya. Yang mudah-mudahan dengan adanya
SRI ya ke depan bahwa dunia seni dan wisata itu bisa kita bangkitkan kembali seperti harapan tokoh-tokoh terdahulu ya. Pak Popo Iskandar, kita lanjutkan perjuangannya di dunia seni, juga Pak Ahmad Sadali ya. Tokoh yang sangat besar sebenarnya. Saya mengapresiasi Pak Ahmad Sadali itu seniman Garut yang pertama mendapat gelar doktor di Indonesia itu, Pak Ahmad Sadali ya. Itu. Terus juga Pak Popo Iskandar yang memang sudah melanglang buana bukan hanya di nasional dan internasional. Mudah-mudahan muncul Popo yang lain, generasi yang lain, juga generasi Pak Ahmad Sadali, dan memunculkan potensi yang sudah ada kaitannya dengan masalah wisata Garut ya. Saya optimis sekali Garut ke depan dengan sumber daya alam yang ada ya. Ke depan Garut ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata terbaik dan terbesar di Jawa Barat. Yakin saya, yakin karena saya melihat dari kabupaten dibandingkan dengan kabupaten laut, Garut itu yang paling kaya sebenarnya untuk potensi wisata itu, ya. Termasuk seninya ya, itu saya optimis lah. Kalau ada kerjasama sinergitas berbagai kalangan, pelaku seni, ya, media, masyarakat dan pemerintah, insya Allah apa yang kita harapkan untuk pengembangan potensi seni dan wisata Garut itu segera tercapai. Ya. Gitu. Alhamdulillah ternyata memang dari apa yang diutarakan tadi bahwa potensi Garut ini cukup besar lah, bukan cukup lagi, dan memang belum dieksplor dengan optimal ya. Dan dengan kita juga berharap kepada seluruh komponen yang tadi diutarakan, kita bisa bekerja sama membangun Garut juga, membangun wisata Garut seoptimal mungkin, dan kita tanpa disadari kita sepakat bahwa dengan adanya kerjasama ini mudah-mudahan bisa menarik investor ke Garut, datang ke Garut, karena memang dipastikan keuntungan untuk kedua belah pihak, baik untuk Garutnya sendiri dan baik untuk investor, itu kalau orang-orang bisnis sudah dipastikan sangat menguntungkan, karena Garut masih boleh dikatakan dari sisi wisata kita sepakat masih perawan, Kang ya, masih banyak, masih panjang untuk bisa kembang. Yang perawan masih. Kayak belum ada sentuhan yang ini kalau saya lihat, apalagi dari sisi pengembangan wisata ya. Sebagai contoh yang sudah sangat berkembang di Cipanas, Darajat itu termasuk yang baru itu di Papandayan. Nah untuk kita di sini mungkin karena sekaligus garapan wisata tersebut, kita tidak terlalu lebih selain dari sisi seni mungkin yang masih, karena kita memang basicnya di seni ya, mudah-mudahan itu juga akan menstimulus juga kedatangan investor atau respon-respon yang minimal. Sebenarnya investornya juga bisa dikatakan masyarakat itu adalah salah satu investor terpenting nomor satu, bukan sekedar investor itu yang punya uang. Investor yang tertinggi itu adalah masyarakat. Artinya kesadaran orang Garut tentang seni itu tidak sekedar karya seni, Kang ya. Seni itu adalah bagaimana menjaga lingkungan, rumahnya jadi bagus, bersih. Itu adalah aset yang terpenting, sehingga kita jangankan orang tamu datang betah, kita pun betah. Nilai apresiasi masyarakat itu kan investor. Investor itu invest yang paling tinggi sebenarnya. Itu yang harus kita rubah paradigma berpikir masyarakat. Dan biasanya kan saya sendiri suka ngobrol sama seniman, wah banyak alasan lah, banyak ini kendala-kendala, padahal solusinya sebenarnya dari dirinya kita sendiri, termasuk senimannya, masyarakatnya. Insya Allah yang namanya bahasa kalau apa masa depan itu ditentukan oleh hari ini. Hari ini kita berbuat baik, hari ini kita berbersih, insya Allah besok bersih. Kita mendapatkan sebuah hal yang kontan gitu kan. Kontan itu kalau rumah kita bersih pasti kita bertahan.
aja salah satu ya. Apalagi kalau kita buat Garut lebih berseni lagi kan, wah itu lebih akan sangat memiliki nilai yang sangat tinggi gitu. Sebelum kita bicara ke konteks kesenian yang begitu mendalam dan kaya yang bineka, apalagi Garut ini sampai saya kemarin alhamdulillah ada Pak CPE salah satu di Bumbulang Iya, itu iya. banyak toko-toko yang baru ya saya kebetulan masih ya beda ini apanya beda zaman mungkin yang banyak ternyata banyak toko di atas saya mereka sudah lama berjuang sebenarnya dan mereka dipastikan dengan adanya media mereka juga akan tersentuh untuk bisa bangkit kembali menambah semangat baru lagi sehingga untuk membangun Garut ini akan lebih cepat, lebih istilahnya namanya sebuah tanggung jawab atau beban kalau kita tanggung bareng-bareng tidak akan berat kan ya beda dengan sama sendiri. Itulah harapannya. Mungkin ada tanggapan lain kan? Ya mungkin untuk terakhir kali tanggapan saya ya, harapan saya untuk semua komponen yang ada keterlibatan dengan masalah pariwisata juga seni ya, mari kita sama-sama bangkitkan kembali, kembangkan potensi-potensi yang ada terutama di Garut khususnya untuk pariwisata dan dunia seni ya, dunia seni rupa yang dulu oleh tokoh-tokoh kita mari kita lanjutkan kembangkan kembali dan mudah-mudahan Garut ke depan itu Garut bukan hanya terkenal di dodol ataupun di jeruk, kita beralih ke masalah sektor-sektor pariwisata dan seni. Itu harapan saya ya, dunia kulinernya juga sama ya. Dan mudah-mudahan sinergitas yang pertama Jabar Bicara dengan GBSRI ini tidak putus sampai di sini ya. Kita satu visi berjalan bersama-sama untuk mengembangkan harapan-harapan yang sudah diprogramkan terkait dengan masalah pengembangan wisata dan seni. Insya Allah saya mendukung dengan sekemampuan saya, dengan background pendidikan saya dan juga aktivitas saya di dunia media. Insya Allah saya akan mendorong, membantu untuk pengembangan sektor pariwisata dan seni. Alhamdulillah. Demikian mungkin pertemuan hari ini antara jabarbicara.com dengan GBRSI. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat khususnya kepada para pelaku seni di Garut, juga di pelaku seni di daerah lain, di kota lain, secara umum nasional di Nusantara ini, sehingga kita tetap bisa memberikan manfaat dan saling memberikan motivasi. Dan saya ingatkan, saya mengajak bagaimana caranya kita selalu menjaga tali silaturahmi, menjaga kompak, menjaga sinergitas, dan selalu bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita kita, terutama mengangkat derajat negara kita ini sehingga menjadi kebanggaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Demikian pembicaraan dan obrolan-obrolan kecil ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.